Hey ho pop gengs! Batman alias Dark Knight adalah ahlinya pertarungan tangan kosong dalam semesta DC. Tapi bagaimana kalau lawannya adalah seorang tentara berpengalaman yang punya kekuatan super kayak Captain America? Apakah anak emas DC ini punya kesempatan menang? Mari temukan jawabannya bersama dalam film populer versus kali ini. Batman versus Captain America. Dari segi kekuatan, Batman alias Bruce Wayne memang udah ngabisin banyak waktu untuk latihan fisik ketat yang bagai neraka. Karena itu, tubuhnya udah pasti bisa bertahan buat digunain dalam segala jenis pertarungan. Urusan kenekatan, Bruce Wayne ini nggak usah ditanya kalau udah jadi Batman. Terus Doi juga salah satu manusia terkaya dalam semesta DC. What are your superpowers again? I'm rich. Jadi, selain jago berantem, dia juga didukung dengan sumber daya yang hampir nggak terbatas. Sayangnya, lawan kali ini adalah Captain America, yang mana bisa dibilang bukan manusia lagi dari segi kekuatan dan kecepatan. Don't say it. Don't you say it. Left. Come on! Karena udah dapat serum tentara super yang ningkatin semua aspek fisiknya. Jadi, Batman udah jelas bakalan kalah di ronde ini. Ceritanya baru beda. Kalau duel kali ini dibawa ke tingkatan yang lebih jauh, kayak misalnya adu pengalaman. Soalnya meski Captain America punya pengalaman sebagai veteran yang ngerasain pahitnya Perang Dunia Kedua, versi dirinya yang gabung ke Avengers pada dasarnya baru beraksi di dunia modern selama hampir 1 dekade. Karena habis tidur 70 tahun dalam keadaan beku kan, makanya pengalaman tempur Captain America bisa dibilang gak terlalu banyak. Apalagi sebelum membeku. Karirnya sebagai tentara super, karirnya juga baru mulai beberapa tahun. Beda dengan si Dark Knight, yang gelarnya sebagai petarung terhebat di bumi gak perlu dipertanyakan lagi. Karena merupakan master dari sekitar 14 gaya bela diri. Dan belajar langsung selama belasan tahun di bawah pelatihan para pendekar terkuat kayak Ra's al Ghul. Ya, sebenarnya kalau mau dibandingin dari segi durasi pelatihan dan pertempuran, dua karakter ini hampir setara. Cuma harus diingat juga, Captain America ini skill bela dirinya biasa aja, karena udah terbiasa dengan kekuatan super. Sedangkan Batman maju banget dalam urusan teknik bela diri, dan mungkin beberapa skill lain yang gak dikuasain sama lawannya. Makanya skor untuk ronde ini harus kita kasih ke dia 1 sama. Harusnya sih, karakter Captain America ini punya kecerdasan yang lumayan, karena semua aspek fisiknya kan udah di-upgrade dengan serum super, termasuk kapasitas otaknya. Sayangnya itu nggak terlalu berkembang. Soalnya di tim Avengers, Captain America bisa ngandelin beberapa orang jenius kayak Bruce Banner dan Tony Stark yang kecerdasannya lebih berguna buat mikirin strategi. It was salvage reports of the Tesseract, but it's going to take weeks to process. Jadi dia cuma perlu bergantung sama kekuatan fisik supernya. Makanya kalau yang diadu adalah kecerdasan kayak ronde 3 ini, Captain America nggak bakal mampu ngadepin kejeniusan Batman. Yang IQ-nya sebagai Bruce Wayne nyampe 190, punya beberapa gelar akademis tingkat doktoral di bidang biokimia dan forensik, terus terbiasa ngandelin diri sendiri. Selain itu, karena nggak punya kekuatan super, Batman pasti bakal maksain diri buat ngembangin strategi alternatif dalam pertarungan melawan berbagai jenis musuh. Jadi pas ngadepin Captain America, dia pasti udah nyiapin rencana utama dan cadangan buat pergerakan dalam 10 langkah ke depan. Mungkin aja kan, mengingat latar belakang keilmuannya sebagai Bruce Wayne tadi, Batman bisa aja nyiptain senjata kimia yang bakal ngilangin atau seenggaknya ngelemahin efek serum Captain America. Ya, pemenang ronde ini udah jelas sih, skor saat ini 2-1. Lalu gimana kalau yang diadu adalah daya tahan kayak aspek di ronde 4? Siapa yang bakal jadi pemenang? Captain America jelas lebih unggul sih. Soalnya, meski pemulihan Batman lumayan impresif, karena bisa berantem sampai capek, terus entah bagaimana ngumpulin energi ekstra dan bertahan sampai musuhnya kabur atau kalah. Pada akhirnya, yang dihadapin kali ini adalah manusia super. Dengan daya tahan, stamina, kemampuan pemulihan yang udah jelas ada di tingkatan lebih tinggi, apalagi di luar semua itu, kita semua tahu kalau Captain America punya perisai yang tahan terhadap berbagai jenis serangan berkekuatan besar. Jadi, kalau misalnya skenario pertarungan ini berlangsung dalam durasi yang lumayan lama, Batman pasti bakal tumbang duluan. Ya, tentu aja sih, kalau mau kita ngikutin skenario dari ronde sebelumnya.
Batman mungkin akan sampai di pemikiran kalau ratusan teknik seni bela yang dia punya nggak bakal ada gunanya kalau pukulannya lebih lambat dan lebih lemah. Jadi, dia mesti nyiptain gadget yang bikin dirinya jadi lebih cepat dan lebih kuat. Atau sebaliknya, bikin serum kayak yang aku bilang tadi, supaya kekuatan lawannya berkurang drastis. Cuman dengan itu aja, kayaknya nggak bakalan cukup deh. Soalnya sang lawan, selain punya daya tahan super, semangatnya jauh lebih super lagi. Dan praktis nggak bakalan nyerah meski skor harus dikasih ke Captain America. Artinya kedudukan udah 2 sama deh. Oke, kita sampai di ronde terakhir, di mana aspek perbandingannya adalah kelemahan. Untuk urusan ini, kita kayaknya nggak perlu bandingin soal hal yang sifatnya fisik lagi. Karena udah jelas, meski lebih rentan secara fisik, Batman bisa menutupi kelemahannya dengan kecerdasan dan perencanaan yang matang. Jadi kita harus naikin pembicaraan ronde ini ke level yang lebih psikologis. Dan itu adalah persoalan moral. The Dark Knight sendiri, kalau dibandingin sama Captain America alias Steve Rogers, udah jelas punya aturan yang lebih lentur. Entah dalam film atau komik, kita udah berkali-kali ngelihat Batman melanggar kodenya. Dan gunain cara yang sama sekali nggak heroik buat bisa menang. Terutama kalau dirinya udah terdesak. Jadi ada kemungkinan kalau Captain America udah bikin dirinya terpojok. Batman mungkin bakal nyari alternatif seperti ngandelin serangan jarak jauh atau mungkin kabur dari pertarungan. Main keroyokan juga bisa jadi opsi sih. Sementara itu lawannya Captain America. Karena emang tumbuh di zaman perang yang penuh propaganda heroisme, pasti nggak bakalan mau gunain cara kotor buat menang. Ini bakalan jadi kelemahan besar saat ngelawan Batman yang punya aturan moral lebih fleksibel. Itu artinya Batman menang lagi dong ya di ronde terakhir dan praktis jadi pemenang untuk keseluruhan duel dengan kedudukan akhir 3-2. Cuman lagi-lagi ini bukan hasil mutlak karena keterbatasan aspek yang diadu. Makanya kalau ada aspek lain kayak siapa yang lebih ramah, Captain America udah jelas jauh lebih baik.